Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari Kabupaten Cilacap. Saat ini saya sedang berada di stasiun kereta api yang letaknya paling selatan di Pulau Jawa, yakni stasiun Cilacap. Jarang banget sih saya melakukan perjalanan dari sini karena memang akses keretanya yang cukup terbatas ya, jadwal maupun pilihan keretanya. Dan alhamdulillah kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Cilacap menuju ke Jakarta dengan naik kereta api Purwojaya jadwal pagi yang akan diberangkatkan pukul 6:55. Ini merupakan jadwal fakultatif yang mungkin akan dijalankan sewaktu-waktu ke depannya. Dan spesialnya kali ini Purwojaya kembali menggunakan armada stainless steel generasi pertama seperti yang pernah dialami pada tahun 2018 atau sekitar tahun 2019-an. Seperti apa perjalanannya dari kereta api Purwojaya stainless steel perjalanan pagi ini? Mari ikuti trip saya. Cuaca pagi hari ini di Cilacap cukup cerah tapi sedikit berawan ya. Terlihat ini dari sorot mataharinya yang menyinari stasiun. Benar-benar cantik banget dan bangunannya masih heritage sekali teman-teman, masih ciri khas Belanda banget, dan kemungkinan ini juga menjadi salah satu bangunan yang dilindungi cagar budaya ya, seperti di stasiun Cirebon. Untuk lobi stasiun Cilacap sendiri memang minimalis sekali teman-teman. Terlihat di sebelah sana tuh ketika masuk. Nah, itu langsung dihadapkan ke beberapa layanan seperti cetak tiket mandiri, loket maupun boarding. Dan untuk boardingnya di stasiun Cilacap ini, dia belum ada layanan face recognition setahu saya. Masih menggunakan boarding manual, masih harus mengeluarkan tiket dan KTP. Pas banget ya momennya habis boarding kereta Purwojayanya di Langsir. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk perjalanan kereta Purwojaya jadwal pagi ini sekarang sudah menggunakan armada eksekutif stainless steel generasi pertama. Dan fun fact teman-teman, eksekutif stainless steel ini dulunya bekas dari Taksaka Hype Trip ya. Nah, ada cirinya yang menandakan bahwa ini adalah armada X Jogja atau X-nya dari Taksaka Hype Trip. Kita lihat di sambungannya teman-teman. Nah, sambungannya ini masih menggunakan akordeon yang generasi pertama teman-teman, tapi ini sambungannya ditempelin ke karet ya. Nanti kita lihat sambungan yang lain deh. Nah, nih visual yang paling jelasnya, dan akordeonnya ini menggunakan akordeon yang versi pertama ya, dimana masih menggunakan kain-kain seperti ini, belum seperti yang lebar model Gen 2 di New Gen ya, gitu teman-teman. Dan ini mencirikan bahwa ini memang ori dari X Taksaka ya, karena dulu Taksaka juga sempat diuji cobakan menggunakan sambungan akordeon model seperti ini teman-teman, waktu Taksakanya masih Hype Trip ya. Dan kebetulan di trip ini saya akan naik di eksekutif 8 untuk berangkat dari Cilacap. Eksekutif 8 posisinya paling depan dulu sementara ya. Nanti kita akan berubah posisi menjadi yang paling belakang ketika dikeroyok. Yuk kita masuk dulu. Kita lihat dulu interior dari kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Ini dia teman-teman, seperti biasa ya, seperti kereta stainless steel pada umumnya. Kursinya 2 di kanan dan 2 di kiri, konfigurasinya dengan total kursi 50 dalam satu kabin, dan single seatnya terdapat di nomor 1C dan 13B. Untuk kursinya warna biru bubblegum seperti ini, dan seperti biasa bentuk kursinya ini sudah lebih ergonomis tapi kurang tinggi ya, tidak setinggi sandaran yang miliknya New Gen. Dan fasilitasnya tetap sama, masih
ada tombol reclining di sebelah sini, lalu ada meja lipat juga di dalam armrestnya. Ini dia, bisa digunakan untuk makan atau bekerja dengan laptop. Bobot maksimalnya 3 kg. Dan kursi ini juga bisa di revolving, artinya bisa diputar searah laju atau berhadapan sesuai keinginan. Dan ada mejanya juga di sebelah sini. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Gantungan untuk menggantung tas kecil atau jaket juga masih tersedia. Dan ada tirai model tarik gulung seperti ini. Untuk membukanya tarik ke bawah ya, begitu. Dan ada lampu bacanya juga. Masih berfungsi ya, gokil. Tentunya kompartemen atas juga masih tersedia dengan beberapa sekat pemisah di atasnya. Lalu ada TV untuk hiburan yang menggantung di sebelah sini dan di sebelah sana juga ada. Dan di ujung dindingnya juga ada. Dan kalau kita duduk di sini terdapat fasilitas kantong elastis untuk menaruh barang, dan untuk menaruh sampahnya disediakan wastebag bahan kertas, dan tentunya footrest yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai kenyamanan. Nah, dan fasilitas toilet tentu masih tersedia di kereta ini ya, sudah merupakan fasilitas standar di kereta api jarak jauh. Toiletnya di kereta ini hanya tersedia di salah satu sisi saja dan letaknya kanan kiri, sudah dipisahkan toilet wanita dan toilet pria. Untuk toilet pria dengan list warna tembok berwarna biru, dan untuk toilet wanita dengan list tembok berwarna pink seperti ini. Dalamnya sama saja teman-teman. Dan ini dia toiletnya, klosetnya sudah menggunakan kloset duduk, ada jet showernya juga di sebelah sana, dan pegangan tangannya juga sebelah sini. Untuk tombol flush membilas klosetnya di sebelah sana. Di sini ada wastafel, lalu di bawahnya ada tempat sampah, ada cerminnya juga, ada dispenser sabunnya, dan lantainya ini sudah menggunakan stainless steel yang ada totol-totolnya seperti ini ya, untuk mencegah kita terpleset di dalam toilet. Dan ini masih bisa dibuka teman-teman, mungkin kita masih bisa toilet ride ya. Lumayan sulit juga untuk ngecek sampai ke depan karena ini bukan area penumpang ya apabila turun, tapi sepertinya yang saya lihat lokomotifnya seri CC206 1322 Depo Induk Purwokerto. Di sisi satunya ini adalah rangkaian kereta Purwojaya reguler yang masih menggunakan armada eksekutif New Image generasi tahun 2016 dan 2017, di mana dari segi kenyamanan ini masih cukup gemelodakan teman-teman apabila keretanya dipacu di kecepatan tinggi maksimal 120 km per jam. Beda banget dengan kereta stainless steel yang saat ini saya naiki. Dari segi kekedapan dan guncangan udah cukup stabil ya, lebih baik dari kereta yang regulernya. Dan saya bingung juga sih, padahal ini kereta udah cap PWT loh dari depo induk keretanya, tapi kenapa nggak diberikan ke yang reguler ya? Heran juga sih, semoga yang regulernya dapat armada serupa ya, bisa tektokan jadinya nanti, bisa makin banyak jadwalnya Purwojaya. Dari segala sisi, baik interior maupun eksterior, kereta ini tidak banyak berubah teman-teman, masih dengan ciri khas interior yang modern dan juga kekinian, dengan kursi yang menurut saya warnanya cukup manis ya, bubble gum warna permen karet kayak gitu teman-teman. Dan yang saya naiki kali ini eksekutifnya, saya mendapat nomor seri K1 01814 Depo Induk Purwokerto, dan kereta ini juga sudah bisa dipacu di kecepatan maksimal 120 km per jam tentunya. Dan on time pukul 6:55 kereta Purwojaya diberangkatkan dari stasiun Cilacap. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas, mengucapkan selamat datang di Kereta Api Purwojaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kami menempuh waktu kanan jam. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas protokol. Nah, kita sudah berangkat dari stasiun Cilacap. Untuk pemberhentiannya, kereta ini akan berhenti di stasiun Gumilir, Maos, Kroya, Purwokerto, Bumi Ayu,
Cirebon, Bekasi, dan ternyata langsung ke Gambir teman-teman, tidak berhenti di Jatinegara. Biasanya kalau kereta-kereta jarak jauh tuh dari arah timur menuju ke Jakarta berhenti dulu di Jatinegara, tapi ini dari Bekasi langsung ke Gambir. Mantap. Ini sekarang jam 7:02. Selang beberapa menit kemudian kita berhenti di stasiun Gumilir. Satu petak setelah stasiun Cilacap ya. Dan sepertinya yang naik juga lumayan sih dari stasiun ini. Setahu saya sih hampir semua kereta ya sekarang yang tujuan akhirnya ke Cilacap itu berhenti normal di Gumilir teman-teman, karena stasiun ini pula setahu saya posisinya cukup dekat dengan terminal Cilacap. Sekarang keretanya persiapan meninggalkan stasiun Gumilir. Mungkin bagi kalian yang pertama kali naik kereta Purwojaya dari Cilacap, jangan kaget ya. Memang normalnya kereta Purwojaya ini baik jadwal pagi maupun jadwal reguler yang keberangkatan siang hari akan berjalan mundur dulu seperti ini teman-teman. Karena posisi rangkaiannya itu kebalik nomornya ya. Nomor gerbong besar dulu yang berada di belakang lokomotif atau paling depan. Karena nanti di stasiun Kroya keretanya akan berbalik arah lalu belok ke kanan menuju ke arah Purwokerto, lalu ketemu jalur utara di Cirebon untuk menuju ke Jakarta. Jadi bisa dibilang nanti di stasiun Kroya berhentinya lama banget karena lokomotifnya harus berputar atau berpindah haluan dulu untuk mengarah ke Jakarta. Makanya jangan heran nanti dari Cilacap sampai Kroya sering banget denger suara puong ya, karena posisinya berada di belakang lokomotif banget ini. Menghirup udara segar pagi hari dulu di wilayah Kabupaten Cilacap. Nah itu dia percabangannya teman-teman. Ini sebenarnya jalur di stasiun Kasugihan tuh agak sedikit menikung ya. Dan yang itu salah zoom. Nah ini jalur yang mengarah ke Bandung teman-teman. Kalau ke arah kirinya ya, stasiun Kasugihan ini setahu saya sih nggak ada aktivitas naik turun penumpang ya. Dan mungkin di penjualan tiketnya juga tidak tersedia untuk naik di stasiun Kasugihan. Cuman mungkin ini karena percabangan ya posisinya, jadi kita harus berhenti dulu untuk menunggu aman jalur ya. Dan sebenarnya berhenti di sini cukup lama. Dijadwalkan akan berangkat lagi pukul 7:21 dan kita tiba di sini tadi sekitar awal 4 menit. Pukul 7:22 kita tiba di stasiun Maos. Stasiun ini merupakan stasiun terminus untuk angkutan BBM ya, yang akan dikirim ke Tegal. Nah ini banyak banget gerbong-gerbong ketel BBM ya.
Dan setahu saya sih kilang BBM-nya ada di sebelah sana tuh teman-teman. Nah, kelihatan nggak ya? Pokoknya nanti kita ngelewatin lah, kayak ada semacam kilang BBM kayak gitu sih. Pelan-pelan kita akan masuk ke stasiun Kroya, di mana ini adalah stasiun percabangan antara lintas jalur selatan dan juga lintas jalur tengah yang mengarah ke utara. Nah, rel di sebelah sana itu merupakan rel yang menuju ke arah jalur utara. Nanti lewatnya Purwokerto sampai nanti tembus ke Cirebon. Nah, nanti kita akan balik arah di stasiun Kroya dan melewati jalur tersebut untuk menuju ke Jakarta. Pukul 7.41 kita tiba di stasiun Kroya. Kita bertemu kereta Serayu dan juga ketemu kereta Sawunggalih. Nah, Sawunggalihnya juga baru masuk, kita masuknya barengan. Ini dia stasiun Kroya, stasiun terbesar yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap. Besarnya melebihi stasiun Cilacapnya itu sendiri, teman-teman. Wah, tiba-tiba udah mau berangkat aja nih Sawunggalih. Oke, saya mau ke depan dulu ya, karena saya mau menyaksikan proses persambungan lokomotifnya dulu. Lokomotifnya sudah dicopot dan kita akan menunggu langsir dulu untuk lokomotifnya pindah haluan ke paling depan. Nah, nanti setelah berangkat dari stasiun Kroya ini, kereta eksekutif 8 yang saya naiki nanti akan berposisi di paling belakang, teman-teman. Dan yang sebelumnya kita duduk mundur dari Cilacap, nanti dari Kroya sampai Jakarta akan duduk jalan maju, teman-teman, karena jaraknya yang paling jauh ya. Dari Cilacap ke Kroya nggak begitu jauh, makanya mundur sebentar ya, wayahe lah ya. Oh ya, saya belum spill untuk harga tiket dari kereta Purwojaya ini ya. Harga tiketnya 370.000 dari Cilacap ke Gambir, teman-teman. Tapi harganya menjadi 430.000 apabila berangkat dari Gambir ya. Ah, ini lokonya nih. Jadi harga tiketnya memang lebih mahal dari kereta Purwojaya yang regulernya karena mungkin perbedaan armada juga yang digunakan ya. Menurut saya sih yang stainless steel ini memang jauh lebih nyaman dari kereta Purwojaya yang menggunakan armada eksekutif New Image. Nah, ini ada kereta Serayu berangkat nih dari Purwokerto tujuan ke Pasar Senen via jalur selatan ya. Muter dulu ke Bandung, teman-teman, nggak lewat Cirebon. Masih ada waktu 10 menit lagi sebelum diberangkatkan tepat dari stasiun Kroya pukul 8.00 dan pergerakan lokomotifnya juga sudah akan mendekati ke rangkaian kereta Purwojaya ya. Lokomotifnya sudah menggandeng kembali ke rangkaian kereta Purwojaya dan sekarang posisi paling depannya adalah kereta pembangkit dari rangkaian KA Purwojayanya. Sementara eksekutif 8 yang saya naiki yang tadi berangkat Cilacap posisinya paling depan, nanti dari Kroya sampai ke Jakarta akan menjadi yang paling belakang, teman-teman. Jadi nanti kita bisa back ride nih.
Sekarang jam 7.53, kita masuk aja ke rangkaian kereta yuk. Sebentar lagi keretanya berangkat dan ini saya juga mau ngecas HP sebenarnya, agak lowbat. Yuk mari kita masuk. Model sambungan dari kereta stainless steel yang model akordeon generasi pertama ya. Kelihatannya udah buluk banget sih ini. Jadi kelebihannya dari akordeon itu mampu meredam kebisingan dan mampu menahan air hujan apabila kereta menerjang hujan deras ya, kayak gitu. Yang saya lihat sih ini udah sobek-sobek, udah mulai berongga. Harus segera ganti nih. Kayaknya pakai model yang Gen 2 kayak Sembrani cocok nih. Pukul 8:21 kita tiba di stasiun Purwokerto dan kita papasan dengan kereta Malioboro Express dari Purwokerto tujuan Malang. Tuh Malioboro baru berangkat tuh. Dari Purwojaya, rencana diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto pada pukul 8:29. Nah ini di stasiun Purwokerto sepertinya ada pengerjaan pemanjangan peron nih. Mantap, stasiun Purwokerto sekarang berbenah ya, peronnya dipanjangin karena memang ada kereta rangkaian panjang juga yang lewat ke sini. Perjalanan saya naik kereta api Purwojaya tiba di stasiun Purwokerto dan selamat datang saya ucapkan di Kabupaten Banyumas. Kita tiba di sini awal 2 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 8:29. Normalnya berhenti di sini hanya 6 menit aja untuk naik turun penumpang teman-teman. Cukup lama dan stasiun Purwokerto ini juga merupakan stasiun pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto sekaligus stasiun utama keberangkatan kereta dan kedatangan kereta di Kabupaten Banyumas. Dari kereta-kereta kelas atas sampai kelas ekonomi PSO semua berhenti di sini, bahkan ada yang memulainya dari stasiun ini perjalanannya seperti kereta api Serayu tadi yang kita temui di stasiun Kroya. Di paling akhir rangkaian ini kita selalu menemukan benda ini teman-teman. Ini namanya semboyan 21. Ini merupakan isyarat untuk masinis bahwa posisi yang dipasangi ini merupakan akhir dari rangkaian kereta. Apabila siang hari menggunakan papan merah seperti ini dan apabila malam hari menggunakan lampu yang terpasang di sini, teman-teman. Nah, seperti itu.
nungguin kru kereta dari tadi nggak keliling nih. Jadi keburu lapar duluan saya. Ya udah deh, saya coba ke kereta makan aja yuk. Sampai juga di kereta makan, dan untuk posisi kereta makan kereta Purwojaya ini letaknya berada di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5 ya. Untuk fasilitas kereta makannya sendiri tentunya ada musola di sebelah sini yang cukup lega. Di sana ada lemari penyimpanan alat sholat, dan di sini untuk arah kiblatnya ya, dan ada gantungan juga. Lantainya sudah dilapisi stiker kayak gini ya, dan tentunya ada sejadahnya juga di sebelah sana di lemarinya. Di sini sediakan juga sepasang sendal ya untuk kita mengambil air wudhu. Nah, apabila kita masuk ke dalam, ini dia ruangan kereta makannya. Dan seperti biasa ya, tampilan interiornya seperti kereta makan stainless steel generasi pertama pada umumnya. Kita beli sesuatu dulu untuk sarapan yuk. Saya sudah memesan beberapa menu, dan saya pilih nasi sapi lada hitam, menu favorit saya ya. Jujur aja tadi baru sarapan roti dan udah mulai kerasa lapar lagi sih. Dan di sebelah sana tentu ada meja pantry-nya ya untuk kru kereta menyiapkan makanan dan minuman. Di sini kita lihat fasilitasnya, ada kursi dan meja untuk kita makan, dan di bawahnya tentu ada colokan listrik 4 buah teman-teman. Dan ini belum universal ya, masih yang versi Indonesia kayak gitu. Cukup luas dan kapasitasnya cukup banyak, tapi tidak sebanyak kereta makan yang New Gen ya untuk kereta makan stainless steel generasi pertama ini. Cuaca di luar alhamdulillah lagi cerah, dan ini waktunya pas banget sarapan with view di dalam kereta. Dan saya sudah pesan makanan favorit saya, nasi sapi lada hitam. Ini harganya 40.000. Lalu ada cappuccino untuk ritual mochaccino saya tentunya biar kontennya nggak ngantuk. Harganya 14.000, dan ada air mineral harganya 9.000. Perjalanan dari Purwokerto ke Cirebon itu view-nya benar-benar luar biasa teman-teman. Kita akan melewati beberapa pegunungan dan pemandangan indah, terutama nanti ketika keretanya udah mau ke Bumi Ayu ya. Itu pemandangannya luar biasa banget teman-teman. Makanya ini ketika lewat Purwokerto naik kereta ini jam pagi itu haram sih hukumnya kalau ngantuk. Sayang banget gitu kalau kita nggak menikmati pemandangan di luar. Oke, saya mau sarapan dulu ya. Kita nyampe kota Cirebon, kita masuk di stasiun Cirebon Perujakan, tapi kita tidak berhenti naik turun penumpang di stasiun ini. Kita akan berhenti naik turun penumpang di stasiun Kejaksana. Stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun percabangan antara kereta yang dari jalur selatan dengan kereta yang dari jalur utara. Jalur yang paling ujung sebelah sana itu merupakan jalur utara yang datang dari arah Semarang dan Surabaya ya.
Sekarang jam 10:17 kita tiba di stasiun Cirebon. Tadi ketemu kereta Taksaka sebelum masuk ke sini. Taksaka yang sebelumnya pakai rangkaian ini ya. Bisa gitu. Oke, kita tiba di jalur 2. Ya, menghirup udara kota kelahiran dulu untuk sejenak. Ya, stasiun Cirebon, stasiun yang cukup vital ya, karena di kota ini kereta dari jalur utara dan selatan ketemu teman-teman. Di sini kereta Purwojaya akan berhenti selama 5 menit, akan dilakukan pengisian air toilet juga selain naik turun penumpang, lalu akan berganti kondektur dan juga berganti masinis di stasiun ini. Sejauh ini keretanya cukup nyaman dari Cilacap Purwokerto sampai tiba di Cirebon ini, dan ya masih bertanya-tanya juga sih kenapa kereta yang armada seperti ini tidak diperuntukkan untuk kereta regulernya saja ya, padahal ya lebih nyaman dari kereta yang regulernya yang masih menggunakan eksekutif New Image. Dan sekarang pukul 10:21 kita akan berangkat lagi nanti pada pukul 10:23. Kita masuk ke dalam yuk. Posisi kita sudah meninggalkan Indramayu dan ini kita papasan dengan kereta Dharma Wangsa kayaknya. Iya, Dharma Wangsa dari Pasar Senen tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Setelah Cirebon tadi, kereta Purwojaya yang saya naiki saat ini nanti langsung berhenti di Bekasi dan langsung menuju ke Gambir. Hitungannya juga cukup ekspres sih, dari Cirebon ke Gambir hanya sekali berhenti aja di stasiun Bekasi. Dan seperti biasa ya, wilayah Cirebon ke arah barat itu pemandangannya mulai monoton teman-teman, sawah, ladang, kayak gitu-gitu aja terus nggak ada variasinya. Nyampe sekitar Subang ya, ini antara Cikaum atau Pasir Bungur. Tiba-tiba AC-nya gerah begitu dilihat. Waduh, pantesan gerah, suhunya 32. Buset. Tadi saya mau komplain sih, tapi kayaknya ini udah ada penumpang lain yang komplain dan teknisinya sedang mengatur AC-nya dulu. Semoga sih bisa teratasi ya. Sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit AC-nya mulai kerasa teman-teman. Tapi indikator di depan sana menunjukkan suhunya nggak turun-turun ya, 32 derajat Celcius terus. Beda banget seperti yang tadi saya mau komplain, itu benar-benar gerah banget sih, benar-benar kayak sauna banget di dalam kabin ini. Dan sekarang mungkin kompresor AC-nya dikencengin ya, makanya ini suhunya berasa lebih ada dingin-dinginnya lah kayak gitu. Dan ini mungkin efek dari cuaca di luar juga yang emang panas banget sih. Saya lihat langitnya juga ini berawan tapi nggak tebel-tebel banget awannya, langit biru dan mataharinya menyorot banget. Wow, memang lagi wayahnya musim panas mungkin ya. Kita akan melintas di stasiun Cikampek, kita bertemu dengan jalur yang datang dari arah Bandung yang di sebelah kiri ini ya. Karena stasiun ini juga merupakan stasiun percabangan antara jalur yang datang dari arah Bandung maupun yang datang dari arah Cirebon. Ih, ada lokomotif tuh. Ini sepertinya kereta Harina Pagi deh yang
ada di stasiun Cikampek. Ini lokomotifnya lagi pindah haluan di rangkaiannya. Oh iya, Harina pagi dari Bandung tujuan Surabaya Pasar Turi. Kita melintas langsung di stasiun Cikampek. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Purwojaya. Waktu gubernur berada di sisi sebelah kanan dari perjalanan kereta api Purwojaya. Kami yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia melakukan atas beberapa kedatangan kereta api Purwojaya di stasiun Bekasi dan kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan angkutan kereta api Indonesia. Jam 12:41 kita tiba di stasiun Bekasi. Ini udah lambat 13 menit ya. Tadi sempet beberapa kali ketahan sih di mana tadi ya, di Bekasi Timur terutama. Itu tadi lama banget sih. Terus tadi di sinyal masuk stasiun Bekasi juga lumayan lama. Normalnya berhenti di sini hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang. Jadi nggak lama-lama, habis ini keretanya langsung berangkat lagi. Sudah mendekati akhir dari perjalanan dan keretanya juga sudah meninggalkan stasiun Bekasi. Kalau kita lihat di peta pemberhentian, kereta Purwojaya ini akan langsung menuju ke tujuan akhirnya di stasiun Gambir. Jadi saya akan tarik kesimpulan aja untuk perjalanan naik kereta Purwojaya Stainless Steel kali ini. Sekarang sudah hadir pilihan perjalanan baru dari kereta api Purwojaya, yakni berangkat pada pagi hari dari Cilacap dan siang hari dari Gambir dengan armada yang jauh lebih baik dari armada regulernya yang berangkat pada siang hari dari Cilacap dan malam hari dari Gambir, menggunakan armada stainless steel generasi pertama yang saya lihat dari interior dan eksteriornya tidak banyak berubah, masih seperti ciri khasnya, kedap, nyaman, dan guncangannya tidak begitu berasa serta AC-nya lebih sejuk teman-teman. Dan untuk harga tiketnya tentu lebih mahal dari kereta regulernya ya, lebih mahal 10.000, bahkan mahal-mahalnya bisa mencapai 430.000 apabila berangkat dari Gambir. Wajar karena memang perbedaan kenyamanannya terasa banget teman-teman, dari kereta gemlodakan ke kereta yang senyaman stainless steel generasi pertama ini. Tentu yang saya rasakan selama perjalanan 6 jam ini, keretanya nyaman, anteng, walaupun dipacu di kecepatan tinggi 120 km per jam tetap stabil. Suhu AC-nya juga dingin, walaupun tadi sempat agak gerah, mungkin karena faktor cuaca di luar juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah teratasi dan sejauh ini saya cukup menyenangkan naik kereta Purwojaya stainless steel generasi pertama. Dan yang saya masih bingung, kenapa tidak diperuntukkan untuk armada regulernya saja ya, mengingat yang sudah pasti jalan tiap hari. Kalau jadwal yang saya naiki ini kan jadwal tambahan teman-teman, hanya dijalankan sewaktu-waktu saja. Kenapa tidak diperuntukkan untuk armada regulernya ya? Ini yang saya masih tanda tanya ya, kenapa gitu loh. Harapan saya sih semoga armada regulernya juga mengikuti seperti ini ya, bisa memberikan pelayanannya lebih baik lagi kepada pelanggan dengan armada yang lebih nyaman tentunya dan harga yang lebih ramah dan worth it. Untuk okupansi dan ramai tidaknya penumpang yang saya lihat sih so-so ya, tidak begitu ramai, tidak begitu sepi. Di eksekutif 8 yang saya tempati sekarang ini dari Cilacap memang sepi,
Namun dari Purwokerto sampai Cirebon itu penumpangnya ngisi terus teman-teman. Purwojaya jadwal pagi dari Cilacap dan siang dari Gambir menurut saya ini recommended banget teman-teman, apalagi berangkat dari Gambirnya siang hari dan tiba di Cilacapnya pada malam hari sekitar jam 7 malam. Itu bener-bener jam yang enak banget untuk pulang kampung, mungkin pas dari Jakarta untuk menuju ke Purwokerto atau Cilacap. Sekarang keretanya akan menghadap ke stasiun Jatinegara. Entah ini berhenti atau enggak di stasiun Jatinegara ya. Kita lihat aja nanti. Pokoknya saya mau siap-siap dulu karena keretanya saat lagi akan tiba di tujuan akhirnya, stasiun Gambir. Tetap berhenti ya di stasiun Jatinegara pukul 12:57. Sebenarnya ini kita melintas langsung loh, kita nggak berhenti di Jatinegara. Mungkin karena tertahan sinyal sih di depannya ya, makanya kita berhenti di Jatinegara. Stasiun Jatinegara juga termasuk stasiun percabangan ya, terutama bagi kereta-kereta jarak jauh yang tujuan akhirnya ke Gambir atau Pasar Senen. Kalau rel yang di sebelah sana itu untuk kereta jarak jauh yang tujuannya ke Pasar Senen. Nah, kalau yang tujuannya ke Gambir nanti keretanya akan belok ke kiri. Nanti melewati Matraman, Manggarai, Cikini, Gondangdia, lalu tiba di Gambir. Alhamdulillah pukul 13:09 kita tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Banyak-banyak ketahan di Bekasi, terus tadi ada taspat juga di sekitaran Kadokan Gabus kalau nggak salah. Ya lumayan berasa sih, tapi nggak apa-apa lah, yang penting tiba di stasiun tujuan akhir dengan selamat. Cek barang, barangkali ada yang ketinggalan, aman, kosong, oke. Kita turun. Ya, alhamdulillah kita tiba di stasiun Gambir. Rasanya nostalgia banget ya. Dulu Purwojaya pakai armada seperti ini, sekarang pakai new image dan armada stainless steelnya dihadirkan lagi tapi di perjalanan tambahan ya. Ya semoga perjalanan regulernya bisa menggunakan armada yang seperti ini ya. Jelas ini lebih nyaman, lebih enak dibandingkan armada Purwojaya regulernya teman-teman. Apalagi ini menurut saya jadwal tambahan ya, berangkat siang hari dari Gambir menuju ke Cilacap. Oke banget sih. Dan kalau nggak salah ini kereta langsung balik lagi teman-teman. Berangkatnya jam 13:25. Makanya selepas tiba di sini lokonya langsung dicopot, langsung pindah haluan lagi untuk balik lagi ke arah Cilacap. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Gambir dengan naik kereta api Purwojaya stainless steel keberangkatan pagi dari Cilacap. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua dan semoga armada Purwojaya yang reguler keberangkatan siang hari dari Cilacap dan malam hari dari Gambir bisa mengikuti armada yang serupa juga menggunakan stainless steel generasi pertama biar kenyamanan penumpangnya semakin ditingkatkan lagi. So, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Nugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat siang dari kota Jakarta Pusat di Stasiun Gambir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!